Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku bikin video lagi setelah terakhir aku bikin video kurang lebih 3 minggu yang lalu yang tentang bongkar koper bawaan aku yang dari Indonesia. Karena 1 bulan yang lalu aku baru habis liburan dari Indonesia dan sekarang udah 1 bulan aku ada di Karibia kembali. Jadi udah balik kerja lagi. Kemarin sempat sibuk kerjaan dan sekarang udah mulai senggang, makanya aku mau bikin video ini karena banyak teman-teman yang nanya tentang umroh backpacker yang aku jalani bulan Mei kemarin. Jadi dari tanggal 13 sampai tanggal 18. Jadi selama 5 hari, 4 malam aku umroh. Jadi aku sempat berkunjung ke Jeddah, aku berkunjung ke Madinah, dan juga aku berkunjung ke Mekah tentunya. Nah, karena banyak teman-teman yang bertanya tentang umroh backpacker ini, dan kebanyakan mereka bertanya karena aku keluar uangnya itu sedikit sekali. Jadi selama 5 hari 4 malam itu, karena emang aku hitung rincian pengeluaranku, aku keluarnya itu hanya 2.100.000. Nggak nyampe sih 2.100.000, 2.045.000 kalau nggak salah saya tuh. Karena saya catat memang detailnya pengeluaran saya itu saya catat. Jadi buat teman-teman yang ingin beribadah umroh, sekarang itu kalau mau umroh ternyata sudah gampang banget. Kalian bisa umroh secara mandiri, secara backpacker, terutama kalian-kalian yang masih muda-muda, pasti kalian bisa umroh dengan cara ini. Nah, aku akan jelaskan detailnya di video ini. Tapi harga yang aku sebutin tadi itu di luar harga tiket pesawat ya. Kenapa aku tidak cantumkan atau tidak tambahkan harga tiket pesawat? Karena menurut aku harga tiket pesawat itu sangat fluktuatif, jadi bisa berubah kapanpun. Jadi teman-teman yang beruntung mungkin bisa dapat harga promo, bisa dapat harga lebih murah, atau teman-teman yang bookingnya mendadak bisa harganya tinggi, atau tergantung juga maskapai penerbangannya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi harga tiket pesawat. Atau kalau teman-teman yang bookingnya kayak 1 tahun sebelumnya, atau teman-teman yang bookingnya baru bulan lalu, tentu harganya berbeda. Jadi ini yang aku sebutin, harga-harga ini adalah harga yang aku keluarkan di luar harga tiket pesawat. Udah termasuk harga visa, karena aku visa transit, jadi itu gratis. Kemudian harga transportasi aku selama di sana, makan, dan lain-lain. Nanti aku akan jabarkan di video ini ya. Kalian bisa tonton terus. Buat teman-teman yang baru melihat video aku, baru ngeliat channel aku, jangan lupa untuk di support dengan cara disukai, di like, di share, dan juga di subscribe. Biasanya video-video aku itu membahas tentang bagaimana cara dapetin kerja ke luar negeri, kemudian tentang jalan-jalanku di luar negeri maupun kehidupanku di luar negeri itu seperti apa. Jadi aku berharap dengan adanya video-video ini bisa membantu kalian atau bisa memberikan informasi yang mungkin kalian butuhkan untuk diri kalian ataupun untuk orang-orang di sekitar kalian. Ya, kali ini seperti yang sudah aku bilang tadi, kita akan bahas tentang umroh backpacker. Kita bahas satu-satu, aku udah punya catatannya. Jadi aku umroh kemarin itu di tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024, which is hanya kurang lebih 2 minggu sebelum Mekah ditutup untuk persiapan haji. Sebenarnya aku juga dapat kuota haji dari sini, dari British Virgin Island, cuman aku dapatnya tuh mepet sekali. Jadi aku bilang mungkin aku hajinya tahun depan aja deh, aku pindahin kuotanya ke tahun depan. Jadi karena aku udah booking umroh ini sekitar 2 bulan sebelumnya. Sementara aku baru dikabarin tentang aku dapat kuota haji itu cuman kayaknya 1 bulan sebelum haji gitu. Jadi kayak nggak ada persiapan dan aku juga udah booking ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti aja deh haji gitu. Jadi aku berangkat itu di tanggal 13, aku sampai di Jeddah. Jadi penerbanganku itu sampai di Jeddah. Sampai di Jeddah itu pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi. Oh ya, sebelum itu aku bicara dulu tentang visa ya. Jadi aku pergi ke Saudi Arabia itu dengan visa transit. Karena memang aku transit dari New York menuju ke Indonesia. Tapi aku pilih penerbangannya yang transit di Jeddah. Kalau kalian bookingnya di Saudi Airlines itu ada pilihan transit maksimum itu 5 hari dan itu kita dapat gratis visa.
dengan syarat kamu beli tiket pesawatnya tuh di Saudi Airlines. Jadi ketika kalian membeli tiket pesawat, kan kalian harus isi data kalian tuh, nama, nomor paspor, dan segala macam. Setelah itu ada pilihannya untuk mengisi visa. Mengisi visa sama, itu juga kalian isi data kalian. Dan habis itu langsung pembayaran. Pembayarannya bukan pembayaran visa, tapi pembayaran tiket pesawat itu tadi. Nah, setelah itu selesai, kalian akan dapat email. Emailnya tuh mereka kirim dua. Satu email yang berisi tiket pesawat kalian. Yang kedua adalah email yang berisi visa. Jadi kalau kalian booking di Saudi Airlines dan kalian isi form yang visanya, jadi kalian akan langsung dapat visa transit gratis. Dan visa transit itu bisa kalian pakai untuk keluar, untuk menjadi turis, bisa jalan-jalan, atau bisa kemana-kemana, termasuk kalian juga bisa untuk ibadah umroh, karena tertulis di visanya itu kalian bisa melakukan umroh dengan visa ini gitu ya. Jadi kalian bisa beribadah umroh dengan visa turis yang gratis itu tadi. Jadi pervisaan udah clear ya. Jadi visanya itu gratis kalau kalian transit. Sekarang aku persingkat aja ya. Jadi aku nyampe di Jeddah itu di tanggal 13 jam 6 pagi, selesai imigrasi dan segala macam. Waktu itu aku nggak bawa bagasi, jadi cepat, imigrasinya juga cepat, lancar banget. Aku selesai kayaknya jam 6.30 atau jam 7 gitulah. Itu udah selesai. Aku booking tiket dari Jeddah Airport menuju ke Madinah. Aku booking kereta cepat. Aku booking kereta cepatnya tuh di sini. Nanti aku tulis ya. Aku bikin ininya ya, aplikasinya di sini. Aku booking 3 minggu sebelumnya. Itu harga kereta cepatnya adalah kereta cepat dari Jeddah ke Madinah itu harganya 138 rial atau sekitar 595.000. Dan kereta cepat itu akan membawa kamu dari airport Jeddah. Jadi kalau kalian mau cari kereta itu tuh gampang banget, karena dari kedatangan itu depannya langsung stasiun keretanya. Karena dia terkoneksi satu sama lain dan gampang banget dicarinya. Perjalanan 2 jam dari Jeddah menuju ke Madinah. Jadi aku nyampe di Madinah tuh sekitar jam 10 pagi. Aku kebetulan kenal sama orang di Couchsurfing, jadi aku tinggal sama dia gratis. Jadi Couchsurfing itu sedikit lah ya, sekilas buat kalian tahu. Couchsurfing itu aplikasi traveler yang memungkinkan kamu sebagai traveler untuk menginap di rumah orang lokal. Nah, aku kebetulan sudah lama jadi member aplikasi tersebut. Jadi aku dapatlah orang yang mau kayak menampung aku, orang lokal yang mau menampung aku untuk tinggal di sana. Jadi aku tinggal sama dia itu 1 malam. Jadi dari stasiun kereta Madinah, aku dijemput dia, terus kita ke rumahnya dia. Aku juga nggak dinepin di rumah dia sih, dia tuh punya apartemen yang di bawahnya itu restorannya dia, jadi kayak di atasnya itu ada apartemennya dia. Jadi aku diinapin di apartemennya dia. Jadi aku transportasi aku nggak bayar karena aku kemana-mana diantar jemput sama dia, dan juga hotel aku nggak bayar karena aku nginep sama dia. Tapi aku cuma 1 malam. Jadi aku nyampe jam 10, aku nyampe lah ke rumah dia tuh kayak ya jam 11 gitulah ya kali ya. Jam 11 rumah dia itu nggak begitu jauh dari Masjid Nabawi. Jadi jam 11 aku taruh barangku, aku ganti baju muslim gitu. Habis itu aku mandi, sekitar jam 12 jam zuhur gitu, kita makan siang. Habis makan siang dia drop aku ke Masjid Nabawi. Dia ngantar aku ke Masjid Nabawi, habis itu dia kemana-mana ya gitu ya. Aku bilang antar aja aku ke masjid, aku bilang gitu. Ya udah, aku di Masjid Nabawi mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya itu aku di masjid. Aku makan juga di sekitaran sana karena makanan di sana banyak orang Indonesia yang jual makanan juga, dan itu harganya murah-murah lah, sekitar kalau satu kali makan sekitar 50.000 lah ya, kurang lebih 50 sampai 100.000 tergantung yang kamu makan lah. Jadi pengeluaranku selama aku di Madinah itu cuman makan aja. Makanku tuh kayaknya cuman 2 kali aku makan ya sekitar 100.000 lah pengeluaranku untuk makan. Karena transportasi aku diantar jemput sama dia. Terus di sana ya itu hampir seharian itu mulai dari zuhur sampai dengan tengah malam itu aku di masjid aja. Jadi aku sholat zuhur, habis itu asar aku dapat jadwal ke Raudhoh, salah di antara zuhur sama asar. Dan itu aku bookingnya itu untuk Raudhoh itu kalian wajib booking ya. Aplikasi namanya Nusuk, aku taruh di sini ya. Kalian bisa daftar di sini.
gampang kok daftarnya, nanti aku bikin tutorial khusus cara daftar nusuk. Jadi satu harian itu aku full sampai tengah malam, aku sampai sholat tengah malam juga di Masjid Nabawi. Aku baru pulang ke rumah dia itu sekitar jam 2, jam 1 apa jam 2 tengah malam gitu kalau nggak salah. Itu juga dia yang jemput, jadi basically aku nggak keluar apa-apa selama di sana, cuman keluar makan sekitar 100.000 itu aja. Terus ya udah nih aku udah nyampe rumah nih malamnya kan, sampailah paginya aku sempat sholat subuh juga di Masjid Nabawi karena itu terakhirnya aku kan di Madinah. Siangnya jam 12.30 itu aku booking lagi tiket kereta cepat dari Madinah menuju ke Mekah itu jam 12.30. Itu aku bookingnya di aplikasi ini ya. Di aplikasi itu aku booking dapat harganya kereta cepat Madinah Mekah itu harganya 172 rial, itu sekitar 735.000 itu. Dan perjalanannya kurang lebih nggak nyampe 2 jam sih, cuma cepet lah, sekitar 1,5 jam lah kalau nggak salah ya. Itu kita udah nyampe di Mekah. Terus nyampe di Mekah dari stasiun kereta itu, aku kan nginep di hotelnya namanya Hotel Ibis Style Mekah. Jadi dari stasiun kereta menuju ke Ibis Style itu lumayan jauh. Aku naik taksi, aku pesan Uber, taksi online. Itu karena lumayan jauh, itu harganya kalau dirupiahin sekitar 200.000. Aku nyampe lah di hotel itu. Nah, hotel itu juga aku nggak bayar karena aku punya temen orang sana. Dia bilang, kamu mau datang ke Mekah ya? Iya, aku bilang gitu. Ya udah, nanti kalau kamu ke Mekah, aku yang bayarin penginapannya ya. Kamu jangan bayar booking hotel ya, gitulah ya kurang lebih. Jadi aku di sana tuh 2 malam, 3 hari 2 malam di sana. Dan juga untungnya dan bagusnya di Ibistal itu mereka ada free pengantaran jemput untuk tamu mereka ke Ka'bah, ke Masjidil Haram itu setiap jam. Jadi jam 7.00, 8.00, 9.00 ada setiap jam. Jadi kalau misalnya kamu mau ke masjid atau mau ke Ka'bah kapanpun bisa karena mereka ada pengantaran gratis. Karena aku dibayarin sama temanku ya. Tapi kalau seandainya kalian bayar sendiri, aku udah cek harganya di Ibis Style itu harganya 500.000 per malam. Dan kamarnya besar, 500.000 itu bisa diisi untuk 4 karena tempat tidur paling besar itu king bed itu bisa diisi bertiga. Terus mereka punya sofanya itu bisa ditarik gitu yang bisa jadi tempat tidur juga. Itu jadi kalian bisa isi berempat. Kalau kalian berempat berarti kalian cuman satu orang itu sekitar 125.000 kalau kalian bagi-bagi ya. Jadi aku umroh lah ya selama 2 hari itu, 3 hari 2 malam itu. Jadi aku umroh hampir setiap hari itu pagi sore. Jadi selama itu aku umrohnya tuh 6 kali. Selama aku di sana tuh aku umroh 6 kali. Nah, buat kamu yang mau umroh jangan lupa juga, jadi untuk Raudah dan juga untuk umroh itu kalian harus daftar di aplikasi Nusuk. Nah, ini nih ya. Ini dia aplikasinya yang ini. Nanti aku akan bikin tutorial cara pendaftaran di aplikasi Nusuk biar kalian gampang. Jadi pengeluaranku di sana itu cuma taksi yang 200.000 itu tadi, kemudian makanku di sana ya kurang lebih, anggaplah kalau di sana kan makannya porsinya besar, misalnya kayak makan siang itu aku beli, itu langsung kupisahin buat aku makan siang dan buat aku makan malam karena porsinya orang Arab tuh besar-besar, jadi kayak nggak bakalan habis. Itu tuh bisa dimakan untuk 3 orang sih sebenarnya. Aku biasanya kalau pagi-pagi kan emang aku orangnya jarang sarapan, jadi pagi-pagi aku nggak sarapan. Terus siang-siang aku pergi ke Masjidil Haram. Di dekat-dekat situ kan banyak yang jual makanan, termasuk banyak yang jual makanan Indonesia dan porsinya tuh besar-besar banget. Jadi aku langsung pisahin, setengahnya aku makan buat makan siang, setengahnya buat aku makan malam. Jadi pengeluaranku untuk makan tuh sekitaran ya 200.000 lah pengeluaranku kalau dirupiahin ya untuk makan selama aku di sana. Setelah dari Mekah yang 3 hari 2 malam itu, aku lanjut ke Jeddah karena penerbanganku tuh dari Jeddah ya. Jadi ini udah di tanggal 17. Tanggal 17 itu aku pergi ke Jeddah. Dari Mekah ke Jeddah itu aku naik bus. Bus itu harganya
25 rial, sekitar 100.000, 106.000 gitu. Perjalanannya kurang lebih cuman sekitar satu setengah jam lah kurang lebih perjalanannya bus itu. Nama busnya Sabco, posisinya itu tidak begitu jauh dari Masjidil Haram. Jadi kalian bisa naik, atau kalau kalian dari hotel tinggal naik taksi menuju ke terminal bus tersebut lalu kalian naik. Nah, sampailah di Jeddah. Di Jeddah pun juga aku nginep di rumah temanku yang aku kenal dari aplikasi itu juga. Jadi di Jeddah aku tidak keluar dana untuk penginapan karena aku nginep di tempatnya dia. Dan aku juga diantar jemput sih, kita sempat jalan-jalan juga di Jeddah. Aku sengaja sih nginep di sana 1 malam karena pengen lihat Jeddah tuh seperti apa gitu. Di Jeddah pun pengeluaranku tuh ya cuman makan. Makan pun aku ditraktir sih sama dia. Kalau aku makan sama dia, aku dibayarin sama dia. Karena orang Arab tuh tipikalnya memang begitu. Kalau kita tamu mereka, mereka tidak akan mau kita bayar sendiri, mereka pasti bayarin. Jadi kalau misalnya aku jalan-jalan sendiri, aku pengen makan apa, itu baru aku bayar sendiri gitu. Jadi selama aku umroh dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 yang 5 hari 4 malam ini, jadi kalau aku totalkan lah ya pengeluaranku tuh, tadi seperti yang udah aku bilang, kalau makan itu kisaran antara 50.000 sampai dengan 100.000 untuk satu kali makan. Tapi porsi mereka itu besar. Biasanya aku selalu pisahkan, aku kan termasuk yang jarang makan pagi, biasanya aku cuma makan siang. Aku beli makan siang itu dan aku langsung bagi porsinya. Setengahnya aku makan di siang hari, setengahnya aku makan di malam hari. Anggaplah ya, kita anggap besar aja, anggaplah 100.000 sekali makan selama 5 hari itu harganya 500.000. Ini sambil aku buka kalkulator deh. Selama 5 hari berarti 500.000. Lalu kereta yang dari Jeddah menuju ke Madinah itu di 595. Lalu di Madinah ya aku nggak ada expenses juga, cuman makan itu tadi yang udah aku gabungkan di yang 500 itu tadi. Kemudian kereta dari Madinah ke Mekah itu harga 735, taksi 200. Ya, udah. Jadi totalnya tuh cuman 2.030. Nih di sini ya. 2.030.000. Total pengeluaranku selama aku umroh 5 hari 4 malam. Jadi kalau kalian misalnya, kalau berarti kan penginapannya 4 malam ya. Kalau ini kan aku penginapannya gratis karena aku tinggal sama orang-orang yang di aplikasi itu atau orang-orang yang aku kenal lewat aplikasi traveler itu. Tapi kalau teman-teman tidak ada aplikasi tersebut, kalian bayar sendiri misalnya. Kalau di Madinah itu harganya kisaran 100.000 per malam kalau yang dormitory. Kalau yang dormitory ya. Kalau di Mekah justru lebih murah, ada yang 50.000 per malam itu kalau dormitory. Kalau kalian mau yang agak lebih nyamanan, kalau misalnya seandainya kalian nginep yang 100 atau yang 50.000 ini, anggaplah 100 dikali 5 hari ya. 100 dikali 5 hari berarti 500.000. Berarti expenses kalian 2.030.000 ditambah 500.000 itu hanya 2.500.000. Kalau kalian mau nginep yang agak bagusan dikit lah, misalnya kalian nginepnya di Ibis seperti yang aku nginep itu. Kalian nginep di Ibis, tapi kan itu bisa diisi sama 4 orang lah ya. Harganya 500.000. 500.000 kalau dibagi 4 cuman 125. 125 dikali 5 itu harganya 600.000 ya. Berarti pengeluaran kalian ya sekitar ya 2.600.000. Atau paling mentok lah kalau misalnya kalian bukan 4 orang, kalian diisinya cuma sama 2 orang, berarti pembaginya kan cuma 2. Berarti 250.000. 250.000 dikali 5 berarti 750. 250.000 dikali 5 berarti 1.250.000. Ditambah 2.030.000 berarti totalnya 3.280.000. Jadi pengeluaran kalian tuh sekitar 4 juta lah. Anggaplah ya paling banyak itu sekitar 4 juta. Ditinggal kalian tambahkan dengan tiket pesawat gitu ya. Kurang lebih seperti itu perhitungannya. Berdasarkan pengalaman aku umroh selama 5 hari 4 malam menggunakan visa transit. Aku berdoa semoga teman-teman yang menonton video ini dimudahkan jalannya untuk bisa umroh. Kalau kalian masih muda pasti bisalah dengan cara ini gitu, dengan cara mandiri ini. Bahkan kalau kamu ngajak orang tua kalian juga bisa.
yang penting ada kamu gitu, ada kamunya yang mengerti gitu. Kalau kalau orang tua aja mungkin mereka nggak ngerti cara booking tiket kereta gimana, cara booking Uber gimana, cara booking nusuk gimana, mungkin mereka nggak ngerti. Tapi kalau ada kalian, kalian bisa bookingkan untuk kalian. Bayangkan kalau misalnya kalian ikut tur aja sekarang paling nggak 30 juta harganya, ya kan? Untuk satu orang. Atau yang paling murah-murah lah, yang murah-murah banget 21 juta harganya. Mudah-mudahan video ini membantu. Nanti aku akan bikin video cara daftar nusuk. Dan juga aku akan bikin tutorial gimana caranya bikin free visa yang lewat kalau kamu booking dengan, atau kalau kamu booking pesawat Saudi Airline ya. Semoga video ini membantu. Buat kalian yang ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Aku akan dengan senang hati menjawab. Sepengetahuanku, sebisanya aku menjawab, akan aku jawab ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih. Bye.